sekalian merupakan satu jenis gula sederhana. Yang kedua, nasi putih. Yang ketiga, gula pasirnya. Jadi gula kalau nggak dipakai jadi apa? Ujung-ujungnya apa? Lemak. Yang keempat, lemak itu sendiri. Ya, terutama lemak-lemak trans atau trans fat. Jadi sekarang kalau kita membahas tentang nasi goreng, isinya apa? Lemak semua sebenarnya. Tandanya manusia berlemak apa? Tinggal pegang pinggangnya. Ya. Kalau banyak lipetan, kalau susah masang tali sepatu, ya, susah masang tali sepatu kan? Itu perjuangan, Pak, bagi sebagian orang. Ondo kan susah. Gara-gara apa? Gara-gara gula kan? Gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara, maka di sini mungkin saya lihat, kalau Anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit, gak usah minum obat. Solusinya apa? Solusinya ini. Solusinya diagram ini. Turuni berat badan. Kalau berat badan sudah turun, maka yang pertama, stres oksidasi pada sel akan menurun. Yang pertama, kalau stres oksidasi pada sel menurun, apa yang terjadi? Selnya akan kembali riang ceria karena nggak banyak beban. Yang pertama. Yang kedua apa? Body fat dia pasti akan turun. Yang ketiga apa? Dia akan melaksanakan lebih dominan lagi proses secara terprogram apoptosis tadi itu loh. Yang keempat apa? Dia punya insulin growth hormone segala macam, itu akan kembali di resetting sama tubuh. Yang kelima apa? Insulin sensitivitasnya akan meningkat. Artinya apa? Metabolisme gula dia akan naik. Yang kelima apa? Anabolik hormon dia akan meningkat atau hormon pembangunnya akan meningkat. Kemudian hormon-hormon sifatnya meradang-meradang itu dikurangi sama tubuh. Yang keenam, ya 7, 8 seterusnya banyak sekali, itu salah satunya adalah proses autofagi. Makanya ya, Bapak Ibu sekalian kan di sini Anda kerjanya kan di pesawat-pesawat tuh. Ya kan? Pesawat tuh kan ada apa general overhaul lah segala macam gitu kan. Perawatan tahunan lah, bulanan, macam-macam lah, saya nggak paham. Manusia itu juga sama. Ya. Perawatan tahunannya namanya puasa Ramadan. Tapi ingat, jangan lagi bebani badan dengan yang tinggi gula. Karena dia justru malah kebalikan dari sini, kayak itu masuk. Coba Anda bayangkan, waktu Ramadan itu, katakanlah waktu seorang itu buka puasa, kalau dia makan, misalkan dia makan produk makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak, tubuhnya nggak bisa melaksanakan fungsi itu dengan baik. Maka sebenarnya, Mbak, saya kadang-kadang mencoba mengguyonkan lah gitu kan. Bahasanya sebenarnya kalau kita lihat breakfast, fast itu kan puasa, sarapan itu kan breakfast, kan gitu. Nah, breakfast itu apa? Fast yang di break. Jadi setiap hari itu kita puasa sebenarnya. Kapan mulai puasanya? Waktu tidur. Supaya dia lebih lama ini dapat, ya, hormonnya diperbaiki, autofagi ditingkatkan, apoptosis ditingkatkan, maka lamain puasanya. Artinya apa? Nabi kita SAW mengajarkan, secara umum Nabi itu ba'da isya tidur. Ya, di luar ada yang shift mungkin. Ya, secara umum Rasulullah tuh habis isya tidur. Kalau habis isya sekarang katakanlah jam 8, maka kalau jam 8 dia tidur sampai malam harus bangun. Tuh sayang kalau nggak bangun, karena ada growth hormone yang muncul di malam hari. Ya, nanti dia pagi sampai jam 8 lagi kan, kalau jam 8 ke jam 8 sudah 12 jam. 12 jam kalau itu kita dapatkan atau kita kerjakan, tubuh sudah mulai bakar lemak. Tapi jangan kacauin lagi. Maka pagi-pagi itu Bapak sekalian, kalau kita lihat bahasa Nabi kita SAW, Nabi mengatakan bahwa berbuka itu menggunakan apa? Kurma. Tiap hari kan kita puasa. Maka waktu pagi adalah waktu yang paling tepat untuk makan apa? Makan buah. Gitu. Karena kalau kita lihat situ, semakin lama, semakin diprolong puasanya, semakin bagus. Terutama dengan orang-orang yang kelebihan berat badan. Tapi kalau katakanlah badannya sudah stabil, ya maintain saja katakanlah dengan protein sama karbo yang sehat. Ya begitu ceritanya. Ya.
Jadi semakin lama katakanlah, jadi kita mau bakar lemak tadi tuh lama ini tuh puasanya. Kalau tubuh tidak punya cadangan glikogen, tidak punya cadangan gula, maka tubuh akan menggunakan cadangan dari lemak. Ceritanya begitu. Ya, kalau lemak sudah dipakai sebagai cadangan, maka seluruh sistem kita pelan-pelan akan diperbaiki sama dia. Gitu. Apa yang terjadi tadi, yang tadi diagram tadi itu loh, seperti itu. Jadi, makanya dalam Islam ada servis tahunan. Namanya puasa Ramadan. Ya. Kemudian ada servis 6 hari setahun, namanya puasa Syawal. Lanjut lagi ada namanya servis rutin 2 kali sepekan, namanya puasa Senin Kamis. Lanjut lagi ada puasa 13, 14, 15. Lalu lihat 13, 14, 15, lalu ada hadis Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 adalah cara Allah, katakanlah adalah penyembuhan penyakit, kata Nabi. Ada urutannya semua itu. Kayak gitu loh. Tapi yang wajibnya tadi 30 hari tadi. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu dikerjakan, bonusnya banyaknya luar biasa. Sangat banyak, Ibu sekalian. Ya. Tapi untuk mengerjakan itu berat nggak? Berat. Karena berat Allah siapkan satu pintu khusus namanya Ar-Royan. Semakin berat suatu ibadah dikerjakan, semakin besar rewardnya. Bangun malam itu berat. Haji itu berat. Umroh berat. Jihad berat. Tapi di situ ada pintu-pintu khusus yang Allah siapkan. Di surga nanti dengan amal-amalan berat kayak begitu. Ya. Makanya namanya puasa, salah satu syariat yang sebenarnya sejak zaman Nabi-Nabi itu sudah ada. Ya, kalau kita belum dapat hidayah untuk berpuasa, caranya gimana? Mulai biasakan untuk jarang atau sering-sering melaparkan diri, salah satunya, terutama bagi orang-orang yang kelebihan kalori. Ya, seperti itu. Sudah makan siang belum? Alhamdulillah. Nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, Anda mau sehat kan? Buat apa? Biar lebih taat kan gitu. Biar ibadah lebih baik. Jadi hidup sehat bagi seorang mukmin itu bukan sekedar gagah-gagahan, ganteng-gantengan, lifestyle, tapi dia bagian dari ketaatan dan rasa syukur dia kepada Allah. Itu hidup sehat. Jadi kalau udah ngerti hidup sehat, terus kan Anda atau kita makan minum madu, makan kunyit, makan kurma segalanya, dan diniatkan sebagai bentuk menjaga tubuh kita karena Allah, maka dapat pahala. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Mereka punya healthy lifestyle, tapi Islam itu healthy lifestyle-nya berdasarkan pada keimanan. Karena Allah tidak menjadikan kita sering-sering sakit. Harusnya kita nggak boleh sering-sering sakit. Kalau sering-sering sakit, kemungkinan ada masalah. Masalah di mana? Kolbu tadi sebenarnya. Contoh, orang yang kena kolesterol. Tanyalah sama orang yang kena kolesterol, kira-kira sering puasa nggak? Kemungkinan besar enggak. Sering makan, iya. Yang sehat nggak? Kemungkinan besar orang yang kena kolesterol jarang makan buah sama sayur. Betul? Penyakit nggak itu? Penyakit. Kalau masuk ke kategori penyakit kolbu tadi, masuknya ke syahwat, nafsu. Gitu. Jadi lawan, ya lawan nafsu tadi. Hidup sehat itu seperti orang bangun malam. Susah nggak bangun malam? Susah. Tapi sampai mati kalau nggak dipaksa bangun malam, nggak bakal bangun malam. Buat sholat maksudnya. Sama juga dengan hidup sehat. Kita tahu hidup sehat itu penting dan bagian dari ketaatan, tapi nggak dipaksa-paksain. Sudah tahu nggak sehat masih dimakan juga, ya sudah wassalam. Ya, maka niatkan untuk Allah. Ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang hidup sehat itu sekalian, kita harus tahu dulu yang bikin masalahnya apa. Yang bikin masalahnya apa? Masalahnya ada terlalu banyaknya gula yang masuk. Sedangkan kalau konsep makanan secara energi, makanan itu kan energi. Tapi kenapa banyak orang habis makan jadi ngantuk kayak begini? Apa masalahnya? Pengolahan makanannya yang masalah. Kan gitu kan? Nasi nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi ketika nasi itu dihilangkan selaput pembungkusnya atau kulit arinya, nasi cuma tinggal gula aja. Santan nggak masalah, asal jangan dipanaskan. Kalau udah dipanaskan, rusak dia. Ya, jadi kalau kita lihat makanan kayak begini, menurut Anda kira-kira sehat nggak? Sehat nggak? Nggak sehat ya, sepakat ya? Mau dihindari nggak?
Berat. Ya nggak apa-apa. Butuh waktu kadang-kadang menerima hidayah itu. Saya sempat ada ibu-ibu, saya pernah posting juga itu, ada ibu-ibu, sudah setahun yang lalu saya bilang, ibu tuh gemuk, kakinya, ya keluarga juga lah, kakinya bengkak gitu kan. Terus dia bilang, sama dok, apa saran dokter nih, gini, dia bilang. Dia masih makan obat, kakinya bengkak, saya pikirnya ginjalnya udah mulai kena gitu kan. Kakinya udah mulai bengkak, jantung juga mulai kena, karena menggeh, ngos-ngosan gitu kan. Saya bilang, Bu, saya cuma saran satu sama ibu, apa itu? Stop atau kurangi nasi ya dulu. Apakah dia langsung lakukan? Belum. Setahun kemudian baru dilakukan. Tapi ketika setahun kemudian dia ketemu lagi sama saya, subhanallah, dia katakan benar sih kata dokter di dalam. Ketika saya ngurangin nasi, itu efeknya luar biasa ke badan. Karena seluruh gula yang nggak kepake, selain tadi bicaranya lemak, dia juga menyebabkan peradangan di badan, di sel. Ya. Jadi kalau mau sehat, kita harus tahu dulu yang bikin masalah itu apa. Ya, bukan saya melarang makan karbohidrat, bukan. Ya, ini karbohidrat, pisang ini. Dan pisang itu, Bapak sekalian, subhanallah, salah satu tumbuhan atau buah ciptaan Allah yang sangat tinggi melatonin atau serotoninnya, hormon kebahagiaannya itu tinggi banget di pisang ini. Jadi kalau Anda lagi baper, lagi nggak jelas moodnya, makan pisang. Ya. Pisang itu di mana letak hormon atau mungkin letak bahan baku hormon tadi itu, letaknya pada daging yang paling banyak. Yang kedua pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang itu kulit. Kalau bisa, kalau nggak bisa di blender aja. Potong ini kan, kerasnya ini, cuci sebentar, blender, kasih kurma. Jadi deh, obat tidur. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ketemu teman lagi lagi nggak enak hati, nggak enak perasaan, ajak dia makan rujak. Ada hubungannya? Ada. Karena makanan-makanan yang penuh dengan enzim itu bisa memberikan mood. Ada istilah itu good food is good mood. Jadi makanan kayak begini ada enzimnya nih. Ya, kurma juga sama, dia ada enzimnya. Ya, yang luar biasa, apalagi kurma kayak begini, Bapak sekalian. Ya, sebenarnya kalau kita mulai membiasakan makan yang sehat, makan tanpa banyak olahan, tanpa banyak minyaknya, tanpa gula yang tinggi. Ya, ini kan gula juga, tapi gulanya gula kompleks. Ya, jadi nanti kalau makan pisang gemuk dong. Enggak dong, monyet nggak ada gemuknya. Ya kan? Monyet makan pisang kan? Iya. Kenapa? Kalian dimakan gulanya gula kompleks, bukan gula sederhana. Jadi Anda bayangkan sekarang, kalau kita bahas nasi goreng. Pertama nasinya kan, ini bukan untuk mencela makanan, bukan. Tapi kita belajar. Pertama nasinya, nanti lama-lama, dokter, kalau dokter ngomong gini terus, nanti lama-lama bapak nasi goreng nggak laku dong. Ucapan itu benar nggak? Kenapa nggak benar? Karena ada hadisnya. Sebagaimana ajal mengejar seseorang, rezeki itu juga akan mengejar seseorang. Tenang aja. Kalau Anda nggak makan nasi goreng, abang-abang saya akan jualan rebusan, buah-buahan, sayur-sayuran, kan gitu. Dia tahu demand. Apalagi ngomong gorengan, sekarang kan banyak orang, bahkan ada kemarin ada asosiasi penjual gorengan Indonesia mengirimkan nota protes ke Zero Akbar. Kayaknya sih. Ya. Sama juga ada asosiasi pedagang kelapa sawit. Kelapa sawit tuh, minyak kelapa sawit tuh sehat loh, asal jangan digoreng. Iya, serius. Kalau digoreng, panasin jadi lemak trans dia. Coba lihat, saya tanya, biar kita paham ya. Masalah kita itu di mana? Masalah kita dari sarapan, makan siang, makan malam, keliru atau bermasalah semua. Orang tua kita zaman dulu sekalian, apa yang mereka makan pagi-pagi? Ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, kan gitu kan? Rebus-rebus semua. Kalaupun mereka gorengnya pakai minyak kelapa, bukan pakai minyak sawit. Betul? Habis itu mereka minumnya apa? Wedang jahe, teh tawar, kopi pahit. Kan gitu kan? Akhirnya apa? Subur-subur kandungannya. Kalau enggak mereka minum jahe, kunyit segala macam. Kita nih Indonesia, kalau boleh saya katakan, kita nih, ya, Masya Allah, semoga ampuni kita, bangsa yang kurang bersyukur, saya bilang. Kurang bersyukur.
Modal dua ini aja harusnya negeri ini bisa bebas kanker, insya Allah. Rempah sama rimpang. Serius. Anda baca penelitiannya, betapa dahsyatnya kayak misalkan kita lihat kayu manis. Kayu manis itu kan salah satu efeknya adalah dia punya kemampuan hipoglikemik, menurunkan gula darah. Yang sampai detik ini, dunia pengobatan barat nggak bisa ngurusin diabetes. Betul? Masa harus makan obat? Masa harus makan obat diabetes sampai mati? Pikir baik-baik. Apa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menciptakan obat diabetes? Harusnya ada. Sampai detik ini darah tinggi, nggak terobati. Masa harus makan obat seumur hidup? Dengan bahasa dengan menggunakan terkontrol, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Yang saya mau sentil itu, mari kita berpikir loh sekalian. Anda yang ngurusin pesawat aja Anda onderdilnya. Manusia yang ditugaskan menjadi khalifah, menjadi Abdullah, masa nggak ada onderdilnya? Itu kan? Onderdilnya itu di mana? Di situ di langit bijak, di situ bumi dijunjung, kata kita bahasa kita. Orang Arab sana, dia nggak bisa tumbuh rempah, nggak bisa tumbuh rimpang, tapi Allah tumbuhkan kurma, menjadi superfood di sana. Indonesia dari zaman dulu, negeri kita ini negeri yang sehat. Karena apa? Orang Indonesia minum jamu, minum rempah, minum rimpang. Tapi sekarang, kita nggak kenal lagi dengan begitu-begituan. Akhirnya apa? Allah kasih penyakit. Umur 16 tahun kena diabetes, banyak sekarang. Tuh. Jadi orang minum sedikit, katakanlah baru saja minum kunyit 2-3 potong, nanti minum kunyit nanti rahimnya kering. Ada ceritanya orang Indonesia keracunan minum kunyit? Ada? Adakah ceritanya orang Indonesia keracunan minum jamu? Gak ada loh. Jadi kalau bahasa saya, fafirru ilallah, kembali ke Allah. Kembali ke Allah, kembali ke apa yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Ya, selesai urusan kita sore. Ibadahnya diperbaiki, sholat diperbaiki, malam bangun, puasa diikutin, sisanya ngikutin apa yang Allah ciptakan, yang bahasa itu produk ciptaan Allah. Selesai, banyak masalah selesai. Jangan banyak diolah. Ya, jangan banyak diolah. Supaya apa? Supaya kita dapat itunya, apa tuh namanya, fitonutriennya, gizi yang benernya di situ. Ya, contoh misalkan jeruk. Kalau Anda mau dapat jeruk, Anda mau dapatkan vitamin C, jangan minum jus jeruk dalam kemasan, makanlah jeruk. Gitu. Kalau Anda mau dapat katakanlah vitamin A gitu kan, ya udah makan wortel gitu loh. Itu yang bahasa kita tuh living food, makanan hidup. Ya. Orang tua kita zaman dulu, kita lihat sekarang ya, mereka apakah zaman dulu orang tua kita makan nasi terus-menerus? Sepertinya juga enggak. Kadang-kadang mereka makan ubi. Ubi kan juga karbohidrat. Kentang juga karbohidrat. Jagung juga karbohidrat. Masalah kita sekarang apa? Kebanyakan di gulanya. Gula yang sederhana tadi. Sehingga apa? Kalau gula sederhana sudah terlalu banyak, yang terjadi ususnya bisa renggang. Ya, yang kita kenal dengan leaky gut itu loh. Ususnya bocor. Apa obatnya leaky gut? Rempah. Kalau Anda yang baca tulisan saya tadi pagi di Instagram itu, Anda bayangkan loh sekalian. Itu udah puluhan ibu-ibu saya baca dan komen sudah 3.000 komen yang mereka hamil modalkan rempah sama rimpang doang loh. Bahkan saya katakan dengan segala hormat gitu kan bagi yang udah luar biasa program bayi tabung, katakanlah bayi tabung 60 juta. Kenapa nggak bayi tabung katakanlah uang 60 juta dulu sedekahin, minta sama Allah agar dimudahkan kehamilannya? Karena persentase bayi tabung pun juga nggak banyak-banyak amat. Lebih jelas nyatanya janji Allah kan gitu. Kenapa nggak melakukan itu? Karena manusia lebih mengutamakan nafsunya. Jadi kalau perempuan tuh kalau mau hamil, bapak-bapak, suami itu mau hamil, bukan habis nikah itu langsung mikir kapan kita punya anak, kapan bukan. Bakti sama orang tua, bakti sama mertua, berbuat baik sama suami, berbuat baik sama istri, berbuat baik sama tetangga. Nanti Allah kasih hamil. Gitu loh. Jadi kita tuh sekarang, bukan bisa katakan jauh dari tuntunan-tuntunan itu gitu loh. Puasa, kalau kita lihat puasa, baca risetnya, semua jenis puasa itu menyehatkan rahim. Tinggal kasih bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa yang Allah kasih kepada kita? Salah satunya produknya lebah. Gitu. Produk lebah itu salah satu produk yang menyuburkan rahim.
Yang pertama itu. Yang kedua apa? Produk apa yang menyuburkan rem atau menyuburkan atau memperkuat pencernaan kita? Ya tadi rempah sama rimpang tadi. Pagi-pagi coba diubah Bapak sekalian. Ya. Gak usah lagi minum teh, gak usah lagi minum kopi. Yang diminum apa? Jahe, geprek, kasih air panas, udah. Kasih madu dikit. Sudah memantaskan diri menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena salah satu minuman penghuni surga kan jahe. Biar nanti di surga nggak kaget. Di sana sepertinya nggak ada cendol, itu kayaknya nggak ada deh. Ya. Di surga kan, pokoknya di surga tuh miniaturnya tuh ada di bumi gitu. Tapi rasanya kan beda pastinya. Ya, seperti itu. Pagi-pagi diubah makanannya. Dengan cara apa? Gulanya dikurangi. Ya, pagi-pagi contohnya apa? Ya makan buah, misalkan gitu kan. Sedikit makan sayur, atau kalau enggak, yang lagi happening banget tuh makan tempe. Ya, tempenya dipotong-potong, tempe sehat ya. Potong-potong-potong, lalu kasih sumber asam amino yang terbaik, namanya madu. Jadi kayak dibikin bubur tempe. Tapi tempenya dikunyah nanti. Enak banget Pak, Masya Allah itu. Nggak digoreng, maaf. Tempe itu sudah matang sebenarnya, kan kedelainya udah direbus. Ya, gitu, diubah. Nanti kenyang sampai siang. Sampai siang kenyang. Apalagi tempe itu kalau di jus sama kurma, pagi-pagi nih saya ajarin bikin smoothies tempe. Tempe jangan digoreng. Ya, Anda ambil kurma, ambil pisang, di blender. Minum, kenyang sampai siang insya Allah. Coba aja. Nanti lama-lama berat badannya turun dengan sendirinya. Dan lama-lama nih, saya kasih tahu bapak-bapak nih. Ya sekarang ini banyak laki-laki yang tidak perkasa lagi buat istrinya. Ya. Kemarin saya sempat ngisi di daerah Penggilingan, ada salah satu panitia itu yang beliau juga subhanallah mulai menerapkan apa yang saya sampaikan, nyetop ini makan ini segala macam, dan dia katakan, Masya Allah sekarang saya luar biasa, dia bilang. Luar biasa maksudnya dengan hubungan suami istri gitu kan. Seperti nagih terus tiap hari. Bagus saya bilang. Sampai nanti harap-harap, siapa tahu nanti isinya bilang, Abi harus berbagi kebahagiaan kepada wanita yang lain. Woi, mimpi.